Kang Luki Hakim, selamat malam. Assalamualaikum. Wakil Bupati Indramayu. Waalaikumsalam, selamat Masih malam untuk menjabat. semuanya di studio dan yang menyaksikan ini. Betul. Kita tentu kenal betul siapa Kang Luki Hakim begitu ya pada saat berada di dunia selebritas, kemudian memasuki dunia politik dan menjadi Wakil Bupati Indramayu. Adakah perubahan gaya hidup Kang Luki? Ya, tentu sebagai artis kita mendapatkan honor, lalu kita bayar pajak, lalu kita bisa berekspresi seperti sesuka kita. Lalu ketika kita menjadi seorang pejabat publik, tentu harta kita dilaporkan LHKPN, harus jelas mau dapatnya dari mana. Lalu juga ada aturan-aturan dan juga ada asas kepatutan dalam bersikap maupun dalam mengekspresikan diri. Tentu akan ada perubahan dari ekspresi seorang artis, selebritis, pemain sinetron, penyanyi ketika menjadi pejabat publik. Karena itu tadi bahwa memang tidak salah kalau misalnya saat ini saya mohon maaf. Sekarang gue ngomong lu mau ngapain lo? Wow, yo, nggak bisa begitu lagi. Itu tidak melanggar aturan, tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada KUHP yang kita langgar. Tapi sebagai asas kepatutan tentu harus ada perubahan. Dan saya setuju juga bahwa kita harus memahami nuansa hati masyarakat. Empati itu harus dijunjung setinggi-tingginya. Walaupun mungkin gaji saya bisa mampu untuk membeli makanan, yang makannya kelihatan sederhana, tapi ketika masyarakat sedang posisi ekonominya sedang sulit, lalu saya memamerkan di media sosial dengan makan makanan yang enak, lalu luar biasa ekspresif, tidak ada aturan dilanggar. Oke. Tapi bagi saya itu adalah sebuah ketidakempatian terhadap nuansa hati masyarakat. Kang Luki, itu harus dijaga dan itu Kang Luki, punten. Baik. Kang Luki, bisa mungkin langsung dibeberkan. Anda ketika sekarang masih menjabat menjadi Wakil Bupati Indramayu, fasilitas yang didapat, tunjangan, gaji, apakah memang cukup fantastis dan bisa berpotensi dianggap publik tidak wajar? Sebenarnya kalau misalnya hanya untuk memamerkan saja kita bisa mencari-cari untuk pamer, tapi untuk hidup yang tidak wajar menurut saya tidak bisa. Artinya pendapatan seorang kepala daerah yang resmi, yang terdaftar, yang tercatat itu tidak akan bisa mengalahkan menurut saya sebagai pemain sinetron yang stripping setiap hari. Katakanlah satu sinetron, satu honor dapat, satu episode dapat sekitar 35 juta. Dikali berapa? Artinya tidak akan bisa kekejar itu. Nah pertanyaannya, ketika seorang pejabat memamerkan sesuatu, dia harus bisa membuktikan bahwa barang itu dilaporkan di LHKPN. Tapi kalau tidak, pertanyaannya, ini bukan punya saya, punya saudara saya, kenapa Anda pakai terus? Apakah ini ada potensi gratifikasi? Bisa saja kita pinjam, tapi kan pinjam itu dalam gray area, apakah itu gratifikasi atau tidak, ada penyelewengan atau tidak. Tentu nanti harus ada pembuktian dari inspektorat dan tentu mungkin aparat hukum yang terkait. Tapi bahwa sebagai seorang bupati sekalipun, kalau kita lihat anggaran yang diterima, yang take home pay-nya lah, walaupun fantastis kalau dilihat dari masyarakat yang menengah ke bawah, tapi dibicara terhadap compare to pengusaha, real estate ataupun selebritis artis, menurut saya masih tidak bisa memungkinkan untuk bisa sampai beli moge beberapa dan mobil-mobil mewah. Menurut saya itu harus jelas dapatnya dari mana, kecuali memang itu harta yang sudah dilaporkan sebelum menjabat. Kang Luki, artinya kalau kemudian seorang pejabat, seorang ASN begitu ya, memang memiliki penghasilan yang sah, halal dan bisa membeli berbagai barang-barang mewah, itu artinya sah-sah saja kemudian mereka memamerkan hal itu? Tidak. Sah mereka memiliki, tapi ketika mereka memamerkan dalam konteks hedon, menurut saya itu melanggar azas kepatutan, karena sudah ada surat edarannya bahwa kita tentu harus menjaga behavior, tata ngomong kita saja, gunting rambut saja kita tuh diatur dalam asas kepatutan. Maaf, tadi saya sudah katakan, kalau sekarang tiba-tiba saya ngomong gue, lo, yo, apakah masih patut saya melakukan hal seperti itu? Kan tidak ada aturan yang dilanggar, apalagi ketika saya memamerkan. Dalam konteks estetika bisa saja, memang rumah saya kebetulan indah, dan saya difoto di rumah, tapi ketika dia sudah mulai jumping motor, atau mulai melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu pamer ataupun sekedar lifestyle atau memang benar-benar tidak disengaja, memang terlihat seperti apa adanya. Tapi kalau pamer kan akan terlihat. Dan itu sangat menyakiti hati rakyat ketika rakyat saat ini sedang susah dan pejabat konteksnya pajak misalnya. Pajak itu satu yang sensitif sekali, orang tuh enggan membayar pajak. Lalu tiba-tiba melihat seperti itu kan gitu. Tapi Kang Luki kemarin sempat bilang katanya tunjangan makan sebulan 100 juta, itu uang dari mana itu Kang? Katanya kan ya secara nominal gaji itu menjadi mewah kalau kita nganggur. Jabatan wakil kan jabatan banyak nganggur kan itu menjadi mewah. Tapi bukan berarti saya merasa bahwa ini terlalu banyak untuk saya. Ini terlalu banyak untuk orang yang nganggur, dibayar oleh rakyat nganggur, itu terlalu banyak.
Tapi kalau bicara pendapatan dari sisi pemain sinetron atau apa, menurut saya itu tidak besar, itu malah termasuk kecil gitu. Tapi compare tuh kewenangan wakil menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 66 itu menyatakan bahwa wakil bupati itu tugasnya itu hanya membantu bupati. Jadi kalau bupati tidak minta dibantu, maka dia nganggur. Apakah patut seorang yang nganggur mendapatkan fasilitas sebesar itu? Walaupun itu sah. Saya pribadi punya standar bahwa orang yang nganggur, pejabat yang nganggur tidak pantas mendapatkan fasilitas dan harta yang segitu banyak.